Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nuke Wulandari. Ya, perlu diketahui Bu Nuke ini juga salah seorang dosen psikolog di Unsia. Beliau juga adalah orang yang concern di bidang ketahanan keluarga. Udah lebih dari 10 tahun menangani banyak permasalahan tentang keluarga. Dan beliau ini juga aktif di kampus di Satgas PPKS Unsyah. Jadi PPKS ini juga adalah satu lembaga yang dia memang bergerak ataupun fokus di bidang bagaimana itu permasalahan keluarga yang ada di Unsyah, kemudian kekerasan ataupun ya kekerasan seksual ya Bu ya, termasuk gitu. Jika misalnya ada salah seorang dosen ataupun apapun itu yang di lingkungan Unsyah yang dia berkaitan dengan kekerasan seksual gitu, pelecehan seksual terhadap mahasiswa ataupun orang sekitar, itu orang ibu yang banyak menanganinya. Jadi di hadapan ibu ini cukup banyak permasalahan ya yang dihadapkan. Jadi di Unsyah juga di Masjid Jami ya, Masjid Jami USK, beliau juga salah satu ketua FRDC namanya. FRDC ini adalah Family Resiliency. Jadi bagaimana satu lembaga yang difokuskan di masjid juga itu menjawab tantangan-tantangan siapa yang ingin berkonsultasi. Jadi itu kita buat Masjid Jami adalah satu pusat layanan juga bagaimana masyarakat ataupun orang sekitar USK bisa mendapatkan layanan konseling dan beliau adalah ketuanya. Jadi ini mohon kepada dokter-dokter juga ya untuk menyiapkan jiwa raganya bahwa ini materi juga yang sangat penting bagaimana penyesuaian diri dalam perkawinan, karena perkawinan itu kan cukup sekali sampai seumur hidup kalau bisa ya. Tapi kalau laki-laki memang ada sampai 4 kali, tapi 4 kali ini pun ada syaratnya dan syaratnya juga cukup banyak. Jadi kalau penyesuaian diri selama perkawinan itu artinya berarti penyesuaian diri seumur hidup Bu ya. Baik, jadi ini saya rasa nggak sabar lagi kita menunggu materi yang akan disampaikan Bu Nuke. Kepada Bu Nuke kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah yang telah berkenan pertemukan kita dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dokter sekalian di sini menjadi amal soleh yang dapat memperberat timbangan amal di akhirat nanti. Tidak lupa pula salam beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad, salam kepada sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang setia dengan ajaran beliau. Bapak Ibu dokter sekalian, saya membuka kegiatan pagi hari ini dengan hadis, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itu pun harus dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya maka itu pun harus dengan ilmu. Kemudian Allah menjanjikan dan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi luar biasa spirit agama kita tentang orang-orang yang mencari ilmu. Kemudian lanjut dengan taujih Rabbani. Selanjutnya, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku sesat, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, belakang, kiri, dan kanan, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kemudian Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau Allah akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambaku yang mukhlis di antara mereka. Jadi Allah memesankan pada kita bahwa kita akan bisa selamat dari godaan syaitan, muka, belakang, kiri, kanan kalau kita
termasuk orang-orang yang ikhlas. Kemudian selanjutnya ini adalah sebuah pengantar. Siapa yang ingat perkawinannya beberapa tahun yang lalu? Atau saya ingin tanya, ada nggak Bapak Ibu dokter yang berada pada pernikahan 20 tahun? Belum. 15 tahun? Belum. 10 tahun? Di bawah 10 tahun? 5 tahun? Ada ya, rata-rata 5 tahun. Banyak drama tentunya ya. Baik. Saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu dokter, siapa yang bersedia mengingat dulu waktu nikah pakai baju apa pasangannya? Baju warna apa pasangannya? Warna putih. Ibu pakai baju warna putih juga. Bapak ingat waktu nikah pas menikah merah. Langsung di sana. Tuh momen terpenting lupa. Baik. Waktu nikah maharnya berapa? Baik sekali istrinya. Waktu nikah belum nikah. Rencana kalau nikah nanti minta berapa request maharnya? Tahun. Sudah menikah berapa tahun? 4 tahun. Ingat waktu menikah pasangan pakai baju apa? Baju putih. Lipstik warna merah. Ya, itu kira-kira pertanyaan bahwa pernikahan momen yang sakral penting bagi kita dan semua orang menunggunya, semua orang menantinya. Tapi terkadang kita lupa untuk menjaga kehangatan, keharmonisan. Nah, ini adalah sebuah keinginan semua kita ya, jika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik. Jadikanlah diri Anda baik terlebih dahulu. Kalau ingin mendapatkan pasangan yang benar-benar saling menjaga, maka sebaiknya kita menjaga dulu. Bapak Ibu kan orang eksak nih. Aksi dulu atau reaksi dulu? Hah? Aksi dulu? Bukan reaksi ya? Sepakat, aksi dulu. Yakin? Nah, jadi kalau mau pasangan kita penuh kasih sayang, cinta kasih yang full, berarti aksinya? Iya, reaksi. Terima kasih udah jujur ya. Nah, maksudnya ini yang sering sekali muncul bahwa kita banyak expect pada pasangan, tapi kita lupa bahwa ternyata sebelum expect itu muncul ada beberapa hal yang harus kita lakukan juga. Kemudian ini adalah pernikahan, fase kehidupan bukan terminal, kemudian akad untuk ibadah, menegakkan syariat Allah, membangun keluarga samawa. Sering kan kalau ketemu teman-teman nikah, doanya apa? Semoga samawa. Kemudian takdir yang Allah tentukan ternyata butuh ikhtiar, guys. Jadi yang belum nikah, kehidupannya kupu-kupu, kuliah pulang, ketemu nggak jodohnya? Insya Allah. Ya, artinya ada ikhtiar lain yang harus kita lakukan kalau mau ketemu dengan jodoh. Kemudian, nah, menginginkan siapa? Masih ini nih. Ya, kemudian dosa diwarnanya Pak Dokter. Nah, kemudian Said Kutub mengingatkan kita, ya Allah, jika aku jatuh cinta, cintakanlah aku pada seseorang yang melabuhkan cintanya padamu. Aku agak bertambah kekuatanku untuk mencintai. Jadi indikator sebuah pernikahan yang harmonis adalah apabila pasangan itu setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun betul-betul tetap terjaga ketaatannya. Tapi kalau ternyata seiring waktu bertambahnya usia perkawinan, kemudian kemudahan rezeki, dan kemudian keduanya menjadi tidak solid, coba tanyakan, kenapa pernikahan demikian bisa terjadi? Kemudian mengapa orang menikah? Apa karena jatuh cinta? Enggak ya? Mengapa rumah tangganya kemudian bahagia? Apa kemudian kami jatuh cinta? Bukan ya? Ternyata membangun cinta terus menerus, ya kan? Jatuh cinta gampang 10 menit juga selesai. Tapi mempertahankan pernikahan adalah seumur hidup. Tadi katakan moderator ya, bahwa dinamika sekali pernikahan itu. Setiap tahapnya ada penyesuaian. Baik, saya mengutip, ini adalah angka perkara perceraian di masa pandemi. Kemudian nih, kalau lihat faktor-faktor penyebab perceraian, mana yang paling tinggi, Bapak Ibu dokter? Nah, coba lihat angkanya. Pertengkaran paling tinggi ya. Terus yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, ketidaksetiaan atau perselingkuhan yang memang marak. Jadi ternyata kan
komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Nanti kita akan ulas, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu banyak berbeda, sehingga memiliki perspektif yang berbeda. Jadi yang perempuan jadi tahu ya, nggak usah expect sama laki-laki. Bahkan saya bilang nih expectless deh, supaya nggak kecewa. Kemudian ini dampak perceraian bagi masa depan anak-anak, bahwa perceraian memang memberikan dampak yang panjang ya. Coba Pak Ibu lihat, banyak masalah-masalah sosial itu dikarenakan keluarga. Anak pang karena keluarga. Kemudian hamil di luar nikah karena keluarga. Kemudian narkoba juga karena korupsi, bla bla segala macam, itu juga karena keluarga. Kemudian berikut adalah definisi keluarga, yaitu 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, punya ikatan darah, kemudian bersepakat hidup bersama-sama. Berikut adalah fungsi keluarga, ya, mengatur aktivitas seksual, tempat anak bersosialisasi, jaminan keamanan secara ekonomi, sumber dukungan emosional, dan sumber status sosial. Jadi kalau keluarga itu khususnya ibu bapak tidak harmonis, maka akan terganggulah salah satu atau beberapa fungsi sekaligus. Kemudian ini adalah perubahan keluarga dan penyesuaian diri. Jadi menikah di budaya Indonesia tidak hanya ikatan 2 orang saja, tapi juga keluarganya, ya kan? Sehingga kadang-kadang kalau masalah yang tidak bisa disiasati dengan baik, bisa menjadi salah satu sumber dari konflik atau perceraian. Berikut adalah bagian perubahan setelah pernikahan. Sebelum nikah, kita masing-masing memenuhi kebutuhan individu. Kemudian setelah menikah, nggak bisa, harus bersepakat, harus musyawarah. Kemudian ini tanggung jawab ya, pengasuhan anak. Pada kenyataannya yang paling dominan mengurus keluarga siapa? Ibu atau bapak? Siapa? Ibu. Ya, sebenarnya bisa kita sepakati masing-masing keluarga. Kemudian ini penyesuaian diri, bagaimana suami istri secara bersama-sama menjalankan tugas yang berhubungan dengan perkawinan demi tercapainya tujuan perkawinan. Kemudian pengalaman baru dalam interaksi keduanya menuntut ada penyesuaian diri. Bagaimana ciri atau tanda-tandanya? Saling percaya, saling apa? Menghargai, saling cinta, saling mengerti, menerima. Kemudian nih mampu mengapresiasikan kelebihan pasangan, kemudian mampu menerima kritikan. Kira-kira siapa yang ingin berpendapat dari 7 item tadi, mana yang kerap kali menjadi sumber konflik perselisihan dengan pasangan? Atau jarang ada pada keluarga-keluarga kita? 7. Kesulitan menerima kritik atau kerap sekali mengkritik? Mana Pak Dokter? Ibu-ibu, Bu Dokter gimana? 7. Mampu mengkritikkan dan masukan jika merasa melakukan salah ya. Jadi memang ego masing-masing orang itu memang berbeda-beda. Baik, kemudian oleh karena itu kita harus paham ya bahwa menikah itu terus akan mengalami banyak perubahan. Kemudian dinamis, perlu memahami ya kan, kalau memiliki masalah pada satu stase itu akan berdampak pada stase berikutnya. Nah, ini indikator perkawinan yang berhasil, bahagia, langgeng ya, cocok satu sama lain, puas pada pernikahan. Kemudian ternyata yang mempengaruhi keluarga berhasil, latar belakang keluarga. Jadi memang suami istri yang berlatar belakang yang bercerai itu juga berpeluang untuk melakukan perceraian. Biasanya karena masing-masing individu belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam keluarganya. Mungkin kalau ibu bapaknya harmonis, dia jadi belajar tentang kehidupan bahwa bagaimana berdiskusi kalau ada terjadi perbedaan pendapat. Karena ada orang tua menjadi contoh tadi ya. Kemudian nih pekerjaan istri, ternyata mohon maaf ya, profesi dokter salah satu yang paling tinggi perceraiannya karena jam kerja yang cukup panjang di luar rumah. Sebenarnya nggak masalah kalau ada komitmen dan komunikasi antara dua pihak. Kemudian ini usia waktu kawin ya, orang-orang yang matang ya, tidak karena usia aja tapi memang mental age-nya bagus, biasanya lebih siap dengan menikah. Kemudian kehadiran anak dalam keluarga, komunikasi antara suami istri, tempat tinggal, dan tingkat religiositas. Yakini bahwa orang-orang yang punya spiritual yang cukup baik biasanya lebih baik pernikahnya, karena mereka tahu ketika
buntung nih masalahnya gitu ya, ada tempat untuk mengadu sama Allah. Ini kemudian ya faktor-faktor yang mempengaruhi sama, kemudian nih dampak apabila gagal melakukan penyesuaian ya, disharmonis. Banyak sekali orang satu atap Bapak Ibu sekalian tapi tidak harmonis. Pernah lihat di kampung-kampung kita, mungkin tetangga kita sudah 30 tahun perkawinan, 60 tahun perkawinan mungkin ya, tapi karena nggak harmonis, tak malu bertahan satu rumah. Kemudian ini terganggu fungsi keluarga, terjadi pertengkaran terus menerus, ya kan, terganggu kesehatan fisik dan mental, kemudian berpotensi terjadinya perselingkuhan. Pengalaman saya bahwa orang-orang yang berselingkuh biasanya banyak kebutuhan tidak ada pada pasangan. Nah, jadi masing-masing suami istri memahami apa kebutuhan pasangan supaya nggak nyari tempat yang lain. Kemudian ini ada pertengkaran ya yang terjadi antara suami istri. Apa yang pertama? Kurang komunikasi, perbedaan kepribadian, apalagi kekecewaan kecil. Ini bahaya. Kemudian tidak setia, judi mabuk, campur tangan orang tua atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, untuk direnungkan, satu kata yang kasar, keras bisa menjadi kuntum kebencian dalam rumah tangga. Satu kata yang lontarkan tanpa kontrol dapat membuat kehancuran. Saya berharap bahwa ketika kita berinteraksi suami istri, pikirkan dulu kata-kata yang kita ucapkan. Ada 3 T yang saya anjurkan ya kalau berkomunikasi dengan pasangan: time, tone, dan text. Dari segi waktu, jangan berkomunikasi dengan pasangan waktu lelah, letih, loyo, lesu, jangan. Baru mendampingi pasien lelah, jangan. Pastikan kita udah selesai tuh kebutuhan kita. Kemudian apa lagi? Tone, nada suara. Sebaik apapun konten pembicaraan, tapi kalau nada suara tinggi, itu pasti akan terjadi mispersepsi. Kemudian teks, ya kan? Kalau perempuan ini kan sulit ya, to the point. Jelimet gitu, muter-muter ya. Laki-laki lebih to the point. Nah, silahkan masing-masing merencanakan kalimat apa yang baik untuk mengutarakan. Apakah itu informasi? Apakah itu apa misalnya permintaan minta tolong? Coba temukan kalimat yang tepat supaya pasangan kita tidak miskom. Kemudian ini rahasia keluarga. Selalu terima kasih pada pasangan, rendah hati untuk minta maaf. Kemudian jangan pernah bosan mengatakan I love you. Bapak sudah berapa tahun perkawinan? Jangan 4. Pernah nggak Bapak mengucapkan terima kasih ya udah terima lamaran aku? Hampir tidak pernah. Ada yang pernah berhasil mengatakan makasih ya udah terima lamaran aku? Terima kasih ya udah melamar aku. Padahal itu kata-kata sederhana ya, tapi kalau kita mampu mengalahkan ego kita, dampaknya luar biasa loh pada keharmonisan keluarga. Atau pada orang tua, pernah nggak mama kasih ya udah lahirin aku? Pasangan nih yang bakal menjadi teman seumur hidup juga mestinya bisa kita ucapkan. Kemudian berikut adalah tahap perkembangan keluarga, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah teori tentang 8 tahapan keluarga. Jadi pada teori ini diinformasikan pada kita, pada setiap fase itu ada drama yang dihadapi oleh pasangan-pasangan. Jadi makanya aku jadi nggak kaget gitu, kalau aku nanti di fase ini, drama yang saya hadapi dengan diri saya, pasangan saya, anak-anak itu seperti apa? Kira-kira berapa tahun pernikahan? 4 tahun. Orang tua masih ada. Usia pernikahan orang tua, usia pernikahan orang tua. Kalau kita lihat dari tahapan itu tahap berapa? Tahap 6. Ya, keluarga dengan anak. Ibu anak pertama. Kedua. Baik. Bapak Ibu sehat masih? Ya. Jadi sekarang Ibu tinggal dengan anak, anggota keluarga yang besar. Ya, kemudian ya, Ibu berapa tahun perkawinan? Drama yang paling belum bisa dilupakan sampai sekarang dalam 4 tahun perkawinan? ya, baik. Jadi tahap pertama pasangan baru, keluarga baru, kemudian tahap anak pertama, prasekolah, anak sekolah, remaja, dewasa,
keluarga usia pertengahan dan keluarga usia lanjut. Ya, tahap 1 pasangan baru. Apa masalah yang paling umum dirasakan oleh individu? Ya, saat kita harus berpisah dari keluarga kita. Dan pada budaya tertentu susah kan kita meninggalkan keluarga kita. Kalau ada budaya tertentu yang istrinya ikut suami, tapi ada budaya tertentu yang suaminya harus, terlebih misalnya si istri adalah anak bungsu. Nah, itu bukan mudah bagi masing-masing individu meninggalkan keluarganya. Kemudian tugas perkembangannya adalah membina hubungan intim yang memuaskan, kemudian membina hubungan keluarga yang baik, ya. Kemudian termasuk mendiskusikan rencana memiliki anak. Pada fase ini yang paling umum juga adalah masalah ekonomi ya, masalah ekonomi. Kemudian bagaimana masing-masing pasangan mengenal pekerjaan pasangannya. Saya menganjurkan bagi yang belum nikah, begitu nikah, kenali siapa teman-teman suami, kemudian pada siapa dia sering berinteraksi, berkomunikasi. Karena teori selingkuh biasanya dengan orang terdekat, guys. Pasti dengan orang terdekat. Ingat kan, Mulan? Ingat kan? Pasti orang terdekat. Jadi semakin tahu kita dengan siapa suami kita, pasangan kita berteman, kita bisa mengkanter itu, jangan sampai berlanjut pada hubungan yang istimewa. Atau teman lamanya gitu ya. Kemudian nih, masalah umumnya adalah masalah ekonomi, penyesuaian diri dengan pasangan dan keluarga pasangan. Kita masuk ke keluarga besar suami ya. Mungkin kalau yang masih sama Aceh atau suku-suku tertentu lebih mudah. Tapi bayangkan kalau misal kita berhadapan dengan budaya yang sangat berbeda. Itu tidak mudah bagi kita dan bisa menjadi sumber-sumber ketidakpuasan dalam perkawinan, ya kan? Atau tradisi-tradisi pada keluarga yang kita tidak ada keluarga kita, itu penting untuk kita siapkan diri kita. Sehingga kita tidak menjudgment, aku nggak ada kayak gitu dalam keluargaku. Tidak lagi. Jadi kita berusaha belajar, memahami, menerima jalan pikiran siapa? Pasangan kita. Bukan jalan pikiran, kebiasaan kita. Tapi kebanyakan ya. Kemudian ya, tahap kedua, keluarga dengan kelahiran anak pertama, persiapan menjadi orang tua, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, ya kan? Apa sih yang kalau yang perempuan yang paling stres ketika kelahiran anak pertama? Begadang, terus apa lagi? Menyusui. Ini banyak juga kan dokter-dokter yang karena kesibukannya nggak selesai ASI eksklusifnya. Itu silakanlah tantangan masing-masing orang, ya kan? Apalagi misalnya, ya kan, penyesuaian dengan siklus pekerjaan dengan bayi yang kadang-kadang tidak tidur malam sementara kita kurang tidur. Dan juga ada canggung menjadi orang tua. Ini paling banyak terjadi, canggung jadi orang tua. Pada keluarga tertentu yang mengasuh siapa? Ibunya, neneknya. Ya, itu nggak bisa kita pungkiri peran keluarga besar kita ya. Hah? Harus bantu nenek. Ya, sukarela nenek lah, jangan dipaksa. Nenek kan juga pengen menghadapi suasana santai gitu ya, akan main ke masjid gitu kan. Sampai ada nenek-nenek itu stres karena membulan lalu sama si kakek dititipin terus sama si cucunya. Mohon maaf, itu kasus yang pernah saya dampingi. Jadi anaknya pekerjaan cukup banyak, minta waktu di luar. Si kakek, mohon maaf kan laki-laki tetap hot ya walaupun usia bertambah. Jadi si nenek ini karena kehabisan waktu untuk ngurusi cucu, ada pembantu di rumah, ya, pembantu, ya anak muda, masih muda gitu ya, yang laki jadi supir, yang perempuan urusan rumah tanggaan. Ya si nenek kelelahan sering kan, akhirnya mohon maaf, saya nggak tahu apakah yang jelas si nenek hadir dengan kondisi mengatakan, saya nggak tahu Bu apakah sempat campur atau nggak, tapi sarung yang saya pegang ini saya lihat ada tumpahan sperma. Nah, itu mulai goncangan kepada si nenek. Ya. Jadi prepare ya, yang masih punya orang tua, jangan karena kepentingan kita kakek nenek itu nggak punya waktu yang bersama. Dan banyak kan sekarang viral kakek-kakek yang sekian puluh tahun nikah sama yang muda masih bisa menghamili kan? Masih hot kan? Itu kelebihan Allah pada laki-laki. Jadi jangan anggap kakek nggak punya kebutuhan. Supaya jangan terus-menerus bawa cucunya. Silakanlah tanggung gimana caranya. Ya kan, kemudian tahap 3, keluarga anak dengan prasekolah, ya kan, dimulai
dengan anak pertama usia 25 tahun. Kemudian kita sudah mulai ada tuntutan ya, tempat tinggal, privasi, dan rasa aman ya kan. Kemudian ngajarin anak bersosialisasi, penting nggak? Penting sekali. Silakan, kita sibuk memang, tapi gimana caranya anak itu diajarkan untuk mengenal dengan orang lain, berinteraksi secara sosial, secara alami. Jadi anak-anak yang diajarkan orang tuanya berkenalan dengan orang lain dengan cara itu lebih memiliki kelulusan sosial yang baik dibandingkan yang mereka tidak pernah punya kesempatan itu. Maka pemerintah kan menganjurkan hari pertama orang tua wajib mengantarkan anak ke sekolah ya. Mungkin ada rasa cemas, canggung, berada lingkungan baru ya kan, atau pernah nggak punya pengalaman anaknya ataupun ponakan selama masa sekolah berapa minggu tuh orang tua yang nunggu ya kan. Nah itu karena berarti orang tua sebelum sekolah lupa mempersiapkan situasi anak harus bersekolah. Kalau sih saya menganjurkan misalnya anak udah mau PAUD nih, silakanlah seminggu sekali, ini dek, ini PAUD nih, adik akan ketemu dengan guru, di teman-teman, lingkungan, itu biar jauh lebih siap. Jadi jangan dititipin kemudian nangis-nangis. Kami pengelola daycare ya Bu ya. Jadi alhamdulillah SK kita dirikan daycare di bawah untuk mengakomodir angkatan kerja perempuan SK yang terus angkanya meningkat. Kan tuh anak-anak perlu dititipin tuh, alhamdulillah di masjid ada. Itu ada anak yang sampai berapa bulan? 3 bulan. Waktu nangis ya, waktu tuh sepanjang sebulan tuh nangis terus. Nangis kasihan kan? Karena tidak disiapkan oleh siapa? Ibunya. Jadi itu tanggung jawab kita. Kerap kali juga kadang-kadang perempuan kurang melibatkan suami. Sesekali suruh dong gendong anaknya, lihat tatapan mata anaknya. Karena banyak penelitian mengatakan bahwa pengasuhan yang terlibat bapak-bapak itu luar biasa dahsyat pengaruhnya, ya kan? Kalau dia anak perempuan umur di bawah 5 tahun, jadi anak yang lucu, gemes, luwes, ya periang. Kemudian kalau dia sudah SD lebih percaya diri. Kalau misalnya udah kuliah atau SMA lah ya, kalau dia SMA biasanya kalau anak laki-laki itu lebih famous, kelihatan tuh leadershipnya. Meskipun dia nggak handsome, nggak punya kelebihan secara akademiknya, tapi memang mental cukup baik. Kalau anak perempuan nggak mudah terpengaruh godaan laki-laki, karena cinta pertamanya adalah ayahnya. Jadi ayahnya silakan luangkan waktu untuk mendampingi anak-anak, ya dengan waktu yang berkualitas. Kemudian anak-anak yang mendapatkan pengasuhan yang, kalau saya bilangnya vitamin A adalah A, ayah, vitamin I adalah ibu, itu luar biasa dahsyatnya. Karena memang merasa dicintai, disayangi ya kan. Kita beberapa tahun lalu kan COVID tuh, kebahagiaan berkorelasi dengan banyak hal ya, meningkatkan imun, apalagi mencerdaskan, meningkatkan motivasi, itu kebahagiaan anak-anak luar biasa. Kemudian kita lanjutkan tahap keempat, keluarga dengan anak sekolah. Ini kemudian keluarga sudah berapa anak ini ya? Udah 2 atau 3 ya kan? Yang pertama udah SD kelas 5 atau kelas 6, adiknya mungkin TK, ada bayi lagi. Ini udah kompleks sekali kesibukan kita. Kalau dari awal pernikahan tidak ada kesepakatan pembagian kewajiban atau peran, itu menjadi masalah. Tadi saya katakan ada kekecewaan kecil yang dirasakan masing-masing pihak tidak disampaikan, ya bisa menjadi sebuah bom menunggu waktu aja, kemana-mana larinya. Kemudian mempertahankan perkawinan. Jadi pada fase ini silakan ya, suami istri itu bersepakat ada waktu bersama untuk menyatakan keluh kesah ataupun harapan, penting sekali. Kemudian nih keluarga dengan anak remaja. Apa yang teringat waktu remaja, situasi hubungan dengan keluarga, Bu Dokter? Terus perempuannya gitu, laki-laki apalagi kan? Nah itu yang kita rasakan ketika kita memiliki anak dengan remaja. Dia lebih memilih teman-teman dibanding kita. Tapi ingat, kalau fondasi hubungan ibu dan anak atau ibu bapak itu baik, maka dia akan tahu mana cerita-cerita yang harus dilibatkan orang tua, mana yang dia pada teman. Kalau hubungan orang tua tidak baik dengan remaja, maka ya kadang-kadang saran teman-teman itu bisa menjeratnya pada hal yang buruk, ya kan? Misalnya ada anak laki-laki nih kan, dia cerita,
Aku jatuh cinta pertama sama dia. Kok tembak terus? Aku tembak terus tuh, aku tembak terus. Nggak pikir panjang kalau dia kan. Dia tembak, ternyata tertolak, depresi dia. Padahal akan lebih baik ketika dia bercerita pada orang tuanya. Coba Bang pikirkan, mungkin kalau sejauh mana peluangnya gitu ya kan, ada kansnya nggak, jangan-jangan, nah, itu kan akan lebih baik. Tapi karena itu tidak pernah terbina hubungan dengan orang tua, maka dia betul-betul ngikutin tren teman. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa bagaimana remaja terlebih banyak percaya dengan peer-nya dibandingkan orang tua. Kemudian lagi, apalagi yang paling khas dengan hubungan orang tua dengan anak? Gimana? Iya. Ya, kemudian apa lagi Bu? Rentan banyak pengaruh ya, narkoba lah, yang laki-laki pasti merokok lah. Saya ada penelitian ya pada remaja beberapa tahun lalu. Saya tanya dalam beberapa tahun dia menggunakan handphone yang diberikan oleh orang tua, pernah nggak dia terpapar pornografi? Jawabannya kalau laki-laki hampir rata-rata pernah. Apa reaksi pertama yang kamu rasakan ketika kamu terpapar pornografi? Kok laki-laki coba, kira-kira apa jawabannya? Berdasarkan pengalaman aja lah, apa? Nah, tahu kan? Nah, itulah yang terjadi. Mereka, sebagian orang yang mendapat tidak informasi yang baik tentang seks, semakin penasaran Bu, semakin penasaran, ya kan? Ada yang menarik. Jadi orang tua ini sangat agamis, dan anak ini dari kelas SMP ke 1 terus di pesantren, nggak pernah lihat perempuan ya kan. Itu ketika SMA kelas 2 bawa pulang ke rumah. Terus di Banda Aceh sudah mulai ada tuh ya Indomaret, Alfamart segala macam. Terus ibunya di mobil suruh dia berbelanja. Dredeg dia, gemetaran dengan perempuan, segitu parahnya. Karena nggak ada dapat edukasi dari keluarga bahwa di dunia cuma ada 2 makhluk guys, laki-laki dan perempuan. Ya jadi biasa-biasa aja gitu, tapi nggak ada edukasi dan informasi yang baik. Kebayangkan pesantren gimana? Ya. Tundukkan pandangnya kan, nggak boleh lihat ya kan. Nah, dan segala macam makna yang membuat remaja terbatas. Dan akhirnya apa yang terjadi nggak cukup situ saja, karena rasa penasaran dengan makhluk yang namanya perempuan. Di rumah ada laptop dan dia searching itu anggota-anggota tubuh perempuan yang menarik. 1-2 kali orang tuanya nggak pikir itu dia lakukan gitu. Tapi semakin lama kok anak ini semakin kurus. Waktu liburan semester kan berapa? 3 minggu di rumah ya. Kok kurus, kok kuyu, kok kehilangan selera makan, kok nggak berminat mengikuti kegiatan-kegiatan keluarga gitu ya. Selalu kok misalnya diajak ke pantai, enggak malas di rumah. Dan ibu penasaran, suatu ketiga bukalah laptop, nggak dia lockout kan, terlihat kan jejak pencariannya. Dan ibunya tuh merasa bersalah, kacau, merasa siapa yang saya harus libatkan untuk berdiskusi. Dan saat itu berpikir suami, ternyata suami pintar ya kan? Kan kognitif dia laki-laki one way dia nggak bisa mengkoneksikan dampaknya, perasaannya nggak bisa. Dan apa yang terjadi pada anak itu? Semakin down dia. Nah, jadi itu adalah sekian kasus kalau keluarga-keluarga dengan anak remaja tidak membekali dengan hubungan yang cukup baik, segala macam. Dan mohon maaf, ada juga anak dokter Objin, saya nggak bisa bilang orangnya, itu berhasil melakukan hubungan pernikahan berulang kali tanpa hamil. Wallahi saya saksinya. Dan akhirnya dia berhasil lulus di kedokteran juga. Kalau menurut dia stres karena tuntutan keluarga harus kuliah di kedokteran juga. Dari mana itu dia dapatkan? Kalau dia cerita kan kecil-kecil ya, ibunya ada praktek itu kan, masuk ke kolam praktek melihat bagaimana proses itu segala macam. Dan anak pintar baca literasi segala macam, dia tahu bagaimana berhubungan supaya tidak hamil. Itu terjadi Bu di lingkungan kita. Dan ada juga ini anak keluarga muslim saat remaja sudah mulai ada dorongan ketertarikan jenis, tidak mendapatkan edukasi yang baik. Kakaknya sama adiknya yang laki-laki, mereka nggak tahu itu tidak boleh. Yang mereka rasakan itu sebuah kenikmatan. Memang nggak sampai campur, tapi ketika nggak ada orang tua mereka menyentuh itulah layaknya bagaimana suami istri berguling-guling segala macam. Jadi ini kan ada JPR kita kan, ketika kita memiliki anak remaja, ada rambu-rambu yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif. Kemudian nih tahap keluarga dengan anak remaja tadi ya, masalah kesehatan, Bapak Ibu pasti yang sering lihat yang paling tren sekarang trending di handphone kita siapa sih ya?
loli gitu ya. Ya bagaimana hubungan ibu dan anak yang se-Indonesia gitu ya, itu jadi PR bagi kita ya kan. Nauzubillah min dzalik, semoga kita tidak sampai demikian. Tapi sebenarnya Allah ada kasih informasi loh, kalau kamu manusia punya masalah berat, sebenarnya itu bukan semata-mata karena Tuhan, tapi ada andil dirimu. Kalau perspektif psikologi Islam mengatakan mental manusia itu bergantung apa dan kapan kamu makan, apa yang kamu lihat dan kamu dengar, apa yang paling banyak kamu lakukan, dan pada siapa kamu paling banyak berinteraksi. Sebenarnya itu kan hadis Rasulullah ya. Kalau kita misalnya apa dan kapan makan, sakit lambung, cemas, kemudian perolehannya, ya kan, zat dan perolehan itu tadi kan juga memberikan efek pada mental kita. Barangkali ada hak-hak orang tidak kita keluarkan mungkin ya kan, dan itu mempengaruhi kesehatan mental keluarga kita. Kemudian nih keluarga melepas anak usia dewasa muda, sudah dimulai anak pertama meninggalkan rumah, biasa sudah kuliah ya kan. Kemudian kalau anak yang pertama sudah kuliah, kalau yang laki-laki kadang-kadang mungkin nggak kembali lagi ke kota asalnya, bertemu dengan pasangannya, atau memang mulai karir di kota yang dia tuju. Kemudian 5 menit lagi Bu. Ini adalah masalah-masalah yang kita rasakan ya, ada kesedihan keluarga ketika anak pertama keluar dari rumah. Kemudian ya keluarga usia tengah sudah mulai emptiness, sarang kosong. Itu orang Aceh sama orang Aceh itu kan rumahnya suka yang gede-gede ya. Terakhir, Bapak Ibu kan nih dokter nih, kebayang nggak orang lansia itu yang dibutuhkan apa sih? Apa rumah yang besar? Di kamar mandi, pantry, udah kan? Yang lain-lain nggak sanggup lagi nyapu kan? Tapi kan budaya-budaya kita membentuk bahwa rumah besar itu simbol kesuksesan. Itu seperti ditelaah kembali lah ketika kita sudah mulai pada fase emptiness tadi, sekarang kosong. Kemudian nih masa pensiun dimulai salah satu atau keduanya, atau salah satu keduanya meninggal ya. Tadi saya tanya ya, ada pasti kesedihan luar biasa sekali. Kemudian kehilangan jiwa dia lah, sudah nggak bekerja, kemudian ekonomi sudah menurun karena tidak bekerja lagi kan, pendapatan kita terbatas. Ini saya ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan ketika mengapresiasikan cintanya. Ternyata laki-laki cenderung jatuh cinta lebih cepat dan cepat juga mengutarakan perasaannya, ya kan? Kemudian perempuan biasanya lebih menjaga waktu cukup lama. Kemudian laki-laki mungkin lebih cepat mengatakan I love you pertama kali, ya kan? Kemudian perempuan mungkin dianggap lebih romantis. Kemudian ini cukup. Saya ilustrasikan saja dengan beberapa gambar. Ya, ini ya. Ternyata terus selanjutnya, nah. Jadi dari teori mengatakan bahwa manusia itu ketika sudah usia lanjut ya, fashion atau kegairahan seksual itu akan hilang karena penyakit, karena bla bla. Tapi komitmen kita akan meningkat kalau pernikahan itu basisnya begitu kuat. Jadi harus ada passion, komitmen, dan intimacy. Jadi sesering mungkinlah bersama gitu ya kan. Kemudian sering waktu tuh ya lihat nggak ada kegairahan seksual bagi perempuan, terus bagi laki-laki karena menopause atau andropause ya. Tapi komitmen kita meningkat, intimasi kita juga atau kedekatan kita juga meningkat. Kemudian terus Amanda, ya kan, ini adalah kira-kira ilustrasi perbedaan laki-laki dan perempuan, ya kan. Setelah putus ya pria, hari pertama biasa aja guys, gak terasa, gak ngefek. Kalau perempuan langsung nangis. Seminggu perempuan udah mulai makan. Kalau laki-laki mulai terasa hawa kehilangan, ya kan. Dan kemudian sebulan perempuan udah healing dia, laki-laki baru ngerasa gitu ya. Terus selanjutnya nih, ketika menjalin hubungan, coba lihat komponen dari ingredients otaknya. Laki-laki apa sih? Saya bilang gini, untuk perempuan dan laki-laki. Jadi laki-laki itu pada pengalaman saya rumuskan 3 kebutuhannya. Matanya harus dipuaskan dengan kecantikan, perutnya harus dikenyangkan dengan makanan yang sukai, dan seksualnya. Dan itu tidak bisa ditunda. Supaya kita tahu bahwa laki-laki mau bayar mahal untuk makan, perempuan
sayang uang untuk. Baik, berikutnya ini adalah struktur kerja otak ya. Coba lihat, kalau laki-laki kan runway dia kan, lurus saja. Kalau perempuan, nah ini juga menyebabkan bahwa otak kerja laki-laki itu tidak terkoneksi dengan perasaan, dia lebih ke logika. Beda dengan perempuan. Kalau saya bilang begini, gimana Pak? Ada timang-timang perasaan kan? Jadi kalau sama laki-laki jangan main perasaan. Berikutnya, nah, jadi ini mungkin pertanyaannya, mengapa wanita banyak bicara, mengapa wanita suka membicarakan, bla bla segala macam ya kan? Ternyata, coba lihat, ya, ego laki-laki itu di ya. Baik, berikutnya. Nah, coba lihat, ya kan? Ingredient seksual laki-laki itu lebih besar karena memang kebutuhan biologis laki-laki lebih besar. Ya, ya. Terus, nah, ini kalau perspektif tumbuh kembang, anak laki-laki itu otak kanan lebih aktif, kalau perempuan otak kiri. Nih, kalau laki-laki fisiknya kelihatan tuh gak punya anak ya, nggak bisa jalan santai, nggak bisa pelan-pelan. Beda dengan perempuan, lebih cepat bicara perempuan, lebih percaya diri laki-laki. Ini kalau perempuan senang berinteraksi, ya kan? Lebih aktif bergerak, lebih berempati. Kalau perempuan, orang jatuh, oh kakak, anak laki-laki dihirau pun nggak, ya jatuh kan jatuh sendiri doang. Itu memang gitu, supaya kita bisa memahami perspektif laki-laki dan perempuan. Kemudian ya, ketika kita punya remaja nih, laki-laki ya, cowok gemes, ya kan? Kalau perempuan, handphone itu apa? Selfie ya, beda sekali. Nah, ketika beli handphone, ya salah satu COD juga. Ya kemudian nih ketika beli handphone, ya kalian lihat perempuan apa? Merek dan harga ya kan? Kalau laki-laki ini kualitasnya. Ya. Berikutnya, ya, nih ketika ini persiapan kerja, lihat, ya kan? Ya banyak sekali rangkaian yang berbeda di antara laki-laki perempuan ya. Ya. Ya, berikutnya, mana? Nah, kalau buat salah nih, laki-laki menjelaskan, kalau nih langsung ngambek, ya kan? Terus minta maaf, minta maaf lagi. Ya, ini nggak mau dengar nggak mau dengar penjelasan gitu ya kan? Berikutnya, ya, ini ketika mau berangkat luar kota, ya kan? Kalau perempuan nih 1 bulan, list ya kan? Kebutuhan ya kan? Kalau laki-laki hari itu pelaksanaan sosial, sesimpel itu memang. Tidak apa, makanya jadi kalau apa ya, jadi sebuah potensi konflik atau perselisihan ketika kita punya anak. Karena ibu juga harus menyiapkan apa? Ini kompeng lah, pampers lah. Nanti istri bilang, dia udah langsung di mobil, nggak ngerti apa? Aku potong panting. Iya, istrinya nggak minta tolong. Kamu nggak minta tolong, nggak tahu. Ya, jadi memang harus bahasa verbal. Ya nggak bisa bahasa telepati, nggak bisa sama laki. Sinyal memang terbatas hal seperti itu ya. Baik. Nah, ketika bagaimana mempersepsikan warna, ya kan? Beda kan? Sesederhana itu mereka persepsikan. Ya, berikutnya. Nah, ketika dia sama terus berikutnya, udah tadi. Jadi kesuksesan kita dalam tidak pernah menggantikan kalau kita sampai bercerai. Berikutnya Bu, habis. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya dari ketiga pemateri ini yang paling cair tadi ya. Kayaknya paling banyak ketawanya di materi sesi ketiga ini. Jadi artinya luar biasa materinya Bu, alhamdulillah ya. Mungkin gimana nih Ustadz Aan, apa masih bisa satu pertanyaan atau kita close atau gimana? Gimana? Mungkin ada yang bertanya satu. Ada yang mau bertanya? Ada? Atau mungkin kira-kira bermanfaat nggak materi hari ini? Bermanfaat ya, alhamdulillah. Ada satu orang yang mau menyimpulkan nggak?
Apa yang didapat manfaatnya dari materi hari ini? Satu orang aja. Siapa dok? Kira-kira? Atau siapa di sini yang paling lama pernikahannya dok? Oh ya, dokter ya. Boleh dok. Apa yang didapat ibunya dok? Kira-kira ada nggak relate dengan yang dialami dengan materi hari ini dok? Banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya dari yang sudah ditampilkan tadi. Baca. Kira-kira apa yang didapat hari ini dok? Kasih dok. Siapa nih? Ini? Oh baik, mungkin berbagi dok. Baik. Mungkin disebutkan udah usia berapa pernikahannya dok? Kebetulan saya yang kedua tertua di sini. Kalau pernikahan nggak tahu Bang Tasmiadi berapa tahun, kalau saya 14 tahun lebih. Kalau ditanya bagaimana pernikahan selama 14 tahun, seperti naik roller coaster ya Bu. Mudah-mudahan yang di bawahnya nggak lama gitu ya, tetap. Jadi berputarnya cepat gitu. Untuk penyesuaian diri dalam perkawinan, kebetulan gimana ya? Karena saya Leo, jadi sudah bisa dipastikan dominansinya ya. Tapi tentunya ada di tempat-tempat tertentu suami tetap kepala keluarga. Jadi ya bisa disimpulkan sendiri teman-teman. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Kak Eka. Ya, gimana Bu? Leo, ini ada kaitan bintang rupanya Bu. Kalau saya Libra, ini gimana nih Bu? Nggak ada Bu. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, mudah-mudahan ini jadi sebuah ilmu yang praktis, bisa bermanfaat, bisa menjadi view bagi kita bahwa ini adalah fase yang pasti kita akan lewati. Yang jelas bahwa ketika kita punya masalah, maka saya anjurkan orang-orang yang biasanya bahagia dengan dirinya sendiri, selesai dengan dirinya sendiri, bisa lebih mudah menerima perbedaan pasangan dari perspektif pasangan. Jadi belajar diam, memahami, menerima sisi sudut pandang pasangan dari sudut pandangan pasangan, bukan dari kita. Kalau itu sudah berhasil, insya Allah semuanya akan lebih mudah. Kemudian orang-orang biasanya punya masalah psikologis ya, saya biasa menggunakan kata unfinished business, trauma masa kecil, kemudian trauma karena bully, trauma karena hal-hal lain misalnya, atau inner child, luka pengasuhan, itu kalau tidak dituntaskan pada fase sebelum pernikahan, tanpa disadari itu berdampak pada bagaimana dia dengan pasangannya dan bagaimana dia dengan anak-anaknya. Bahaya sekali tanpa kita sadari. Jadi silakan bahagiakan diri Anda dulu, cintai diri Anda dulu, biasanya akan lebih mudah membahagiakan pasangan. Kemudian suami istri expectless lah ya, gak usah ngerap apa-apa dari suami. Kalau dia kasih, alhamdulillah. Nggak kasih, tuntas, nyari sendiri, bahagiakan sendiri, itu biasanya lebih selesai masalahnya. Kemudian terakhir saya mau tanya, Bapak siapa? Pak Raihan. Pak Roy. Pak Roy jawab secara cepat ya. Sebutkan anggota tubuh sebanyak mungkin dari huruf K. Kulit, kaki, kepala. Terima kasih. Pada banyak sekali ya jawabannya. Gitu ya. Iya, banyak sekali ya. Ternyata anggota tubuh kita ternyata banyak luka tanpa kita sadari. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ternyata semakin siang semakin seru ya materinya ya. Jadi membuat suasana ruang kelas kita makin bersemangat.
Terima kasih kepada Bu Nuke kami ucapkan yang luar biasa sudah memaparkan materinya. Saya selaku moderator mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.